Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap perbekal Bongkase dalam operasi tangkap tangan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar hingga saat ini masih tinggi. Anak-anak di desa Batuan Gianyar sejak dini belajar melukis. Komisi 3 DPRD Bangli melakukan sidak menindaklanjuti keputusan rapat Komisi 3 DPRD Bangli dengan Dinas PUPR Perkim Bangli pasca longsornya dinding penyangga tanah bangunan sasana budaya. Anggota komisi kembali turun mengecek kondisi dinding yang telah diperbaiki. Ketua Komisi 3 DPRD Bangli Iwayan Mertasuteja mengatakan, tujuan sidak untuk memastikan perbaikan proyek berjalan sesuai rencana. Anggota komisi melihat ada perubahan ketebalan dinding dari 30 cm menjadi 60 cm. Kemudian dinding yang sebelumnya tidak menggunakan besi, kini telah dibuat dengan rabat bertulang. DPRD berjanji ke depan pihaknya akan terus mengawasi seluruh pembangunan di Kabupaten Bangli agar benar-benar berkualitas. Kita dari DPR ini kan pengawasan di mana ada sebuah sedikit masalah, jadi ini kita lihat dan itu sebenarnya menguntungkan di semua pihak, jadi baik itu karena mungkin pekerjaannya seperti itu ya, mungkin kerjasama di sana, jadi nanti hasilnya akan tidak bagus. Jadi kita juga meski tidak hanyalah melihat mengawasi yang sudah selesai, juga kita mengawasi yang belum atau yang masih dalam pembangunan. Kadis PUPR Perkim Bangli Dewa Ngakan Witnyana Maya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan penyedia dan telah melakukan perbaikan. Selain itu, desain telah disesuaikan dengan kondisi lapangan dan perencana. Cacat mutu di masa pelaksanaan, pada saat konstruksi ini cacat mutu namanya ini, juga dia memperbaiki. Ya, termasuk nanti kayak kita tadi itu ditambal-tambal, salah satu metode memperbaikinya ditambal memang. Oh, ini ditambal ya? Ya, lalu ini dibangun baru, bongkar, bangun baru, material lama dibuang, nggak boleh pakai pecahan material lama. Komisi 3 DPRD Bangli berharap bisa bekerjasama terus dengan berbagai pihak untuk mengawasi proyek pembangunan di Kabupaten Bangli agar aman dan berkualitas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Badan Pengawas Pemilu Bali dan Badung mencatat selama tahapan kampanye belum ditemukan pelanggaran yang dilakukan masing-masing pasangan calon gubernur Bali maupun calon bupati Badung. Meskipun demikian, Bawaslu tetap memantau kemungkinan serangan fajar atau bagi-bagi uang yang dilakukan para calon. Kita belum mengetahui ya terkait dengan itu. Nah, untuk itulah kami dari Bawaslu tentu sangat berharap serta informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat sehingga kami bisa lanjuti informasi itu. Jadi siap memantau itu juga, Pak? Ya, siap untuk mengawal dan mengawasi terkait dengan prosedur itu, dan bila perlu kita akan menindak terkait dengan potensi-potensi money politik maupun pemberian kegiatan yang serang fajar itu. Dari tanggal 25 September ya sudah berjalan kegiatan kampanye, belum diketemukan oleh jajaran kami di dalam proses pengawasan itu potensi pelanggaran terjadi adanya money politik tadi. Dan kami himbau kepada masyarakat bila menemukan potensi pelanggaran segera lapor ke Bawaslu. Tentu laporan ini harus memperdomani pada apa? 1, syarat formilnya, 2, syarat materialnya. Formil yang dimaksud adalah bahwa laporan ini
menyampaikan identitas siapa pelakunya atau siapa terlapornya dan juga siapa identitas pelapornya. Jadi jangan sembarangan juga memberikan laporan tanpa adanya dokumen-dokumen atau bukti pendukung. Bawaslu meminta peran serta masyarakat untuk turut memantau serta melaporkan jika serangan fajar ditemukan selama perhelatan Pilkada Bali. Namun Bawaslu mengingatkan, laporan masyarakat harus akurat dan sesuai dengan fakta agar bisa diproses. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Itu yang dapat kami sampaikan apabila dalam sebelumnya kami sedikit berpandangan. Bawaslu Bangli memproses dugaan pelanggaran netralitas dalam pilkada yang dilakukan aparatur sipil negara di Kabupaten Bangli. ASN tersebut diduga melanggar netralitas dengan memberikan fasilitas kepada pasangan calon tertentu. Komisioner Bawaslu Bangli Ine Ngapurna di sela-sela kegiatan rapat koordinasi mengatakan, Bawaslu tengah meningkatkan kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pilkada. Pencegahan sudah sering kita lakukan, baik kita lewat pertemuan seperti sekarang ini dan juga kita mengirimkan saran, mengirimkan imbauan kepada OPD, kepada BCS dan juga kepada desa maupun kelurahan. Benar-benar harus tunduk kepada ikrar maupun fakta integritas dan undang-undang maupun SKB maupun berkaitan dengan jiwa Korps Pegawai Negeri. Memang mereka harus dituntut netral, tidak berpihak, tidak boleh berpolitik praktis. Bawaslu berharap seluruh pihak terkait memiliki pemahaman yang sama untuk menciptakan pilkada yang aman, lancar, dan demokratis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Karena kita bicara berkaitan dengan undang-undang. Anak-anak ini tampak asyik menggoreskan kuas dan pena mereka di atas lembaran kertas, melukis dengan gaya khas Bali yang disebut kabasan. Lukisan tradisional asli Bali yang umumnya menggambarkan tokoh atau cerita pewayangan. Anak-anak desa Batuan Gianyar sejak dini memang sudah belajar melukis. Mereka ingin menjadi seniman terkenal Bali karena bisa dijadikan gantungan hidup yang layak. Selain hobi, faktor lingkungan mempengaruhi anak-anak ini asyik tenggelam dalam hobi mereka melukis. Hal ini tidak mengherankan karena Gianyar adalah gudang seniman sehingga banyak sosok yang bisa menjadi panutan mereka. Mereka melukis bukan karena dorongan orang tua tetapi murni keinginan sendiri. Tidak heran kualitas lukisan anak-anak ini sangat baik. Lingkungan keluarga. Kebetulan keluarga saya juga ada yaitu seniman, ukir tapi bukan melukis. Dari situlah saya terikat untuk ke dunia seni lah istilahnya. Apalagi di sini di Desa Batuan memiliki seni lukis tradisi ciri khas Batuan. Jadi tidak ada paksaan ya, memang suka ya? Tidak, ya. Memang saya suka dari saya kecil memang suka. Lukisan sangat unik. Unik ya. Jadi paksaan tuh bagaimana? Apakah emang senang lukis gambar? Saya suka melukis dari sejak kecil. Sejak kecil ya. Ini udah berapa tahun belajar ini? Dari kelas berapa? Dari kelas 3, sekarang saya sudah kelas 6. Mungkin kelas 6. 3 tahun. 3 tahun. Ini lukisan apa yang adik suka? Gambar apa? Gambar Pemandangan ya. Ini sama teman-teman ya di sini ya. Nggak mengganggu waktu belajar. Rata-rata anak-anak ini mulai belajar melukis sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Desa Batuan. Kegiatan di sanggar ini untuk mengasah imajinasi dan kreativitas mereka lebih tajam. Responnya mereka bagus nggak selama ini? Bagus, luar biasa masyarakat kami di sini di Batuan. Ini kendalanya apa Pak? Kalau kendalanya biasanya alat-alat kendalanya itu alat-alat kertas atau tinta itu biasanya kendalanya karena di sini kami memberikan seluruh anak-anak itu karena sesuai dengan kemampuan sebenarnya cuma itu saja alat itu biasanya
kertas itu yang memang sulit sekali, kena biaya. Yang menarik, anak-anak ini belajar melukis gratis tanpa dipungut bayaran. Dan tentu ada kendala, yakni terbatasnya alat untuk melukis seperti kuas, tinta, dan media kertas atau kanvas. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar.